Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Alhamdulillah di studio telah datang guru kita Bapak Haji Insinyur Ahsan Jas M.Eng. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa CTV, ini musim hujan dan di seluruh Aceh bahkan di Arab sendiri terjadi banjir-banjir ya. Banjir karena curahan hujan yang besar. Untuk ini tentu kita harus bertanya kepada ahlinya. Salah seorang ahlinya tentang hujan dan banjir ini adalah guru kita Bapak Ahsan Jas. Beliau magisternya di India tentang air ya. Maka pas sekali. Tapi sebelum kita bertanya kepada beliau, kita beri kesempatan dulu mukadimahnya dari beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa yang telah ciptakan setiap kejadian di alam jagat raya ini. Dan mudah-mudahan termasuk kita juga pada saat ini adalah atas nikmatnya bisa yaitu berbincang-bincang bersama TV Aceh. Kemudian salat dan salam senantiasa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Aceh dimanapun Anda berada, pagi yang cerah ini yang di situasi agak mendung dingin ya itu kan, kita bercerita bagaimana itu Pak Presenter tadi menyebutkan bahwa kita ini berhubungan dengan masalah hujan ya. Kalau kita berbicara masalah hujan, kita itu sebenarnya itu bukan suatu fenomena, tetapi itulah memang sudah sunatullah kayak gitu ya. Apa saya katakan itu sunatullah? Memang itu adalah hujan itu merupakan nikmat bagi kehidupan, keberlangsungan hidup dan kehidupan di bumi ini. Bukan untuk manusia saja, tapi ke seluruh. Jadi sifatnya itu ekologi, supaya keseimbangan lingkungan kalau dalam bahasa kerennya gitu ya, atau yaitu ekosistem. Hujan. Itu saudara kalau itu ada prediksi-prediksi sebenarnya. Kalau di dalam ilmu hujan atau ilmu hidrologi di dalam sains itu disebut sebagai hidrologi ya. Sana kalau kita kembali sejarah hujan, itu pembagian dalam satu tahun itu terjadi ada bulan-bulan hujan dan ada bulan-bulan kering. Gitu kan? Iya. Jadi kalau sejak zaman dulu nenek moyang kita itu, dia sudah sangat memperhatikan kapan musim hujan terjadi dan kapan musim kemarau. Ya. Jadi kalau dulu kata orang kita itu, kalau sudah ber, itu berarti musim hujan. Kan gitu kan? Oktober. Ya, dari mulai September, Oktober, November sampai Desember. Kemudian malah kadang-kadang melangkah ke Januari. Ya gitu. Jadi begitu pula ketika itu nenek-nenek moyang kita dulu, ketika teknologi irigasi belum maju, mereka itu menunggu untuk turun ke sawah itu 1 tahun 1 kali cuman. 1 kali, nggak ada 2 kali seperti sekarang, ada 3 kali. Ada bibit paritas yang 3 bulan dan sebagainya.
Tapi kalau dulu padi 6 bulan, 6 bulan itu kan ya. gitu kan. Itu terjadi pada musim-musim tanam itu yaitu di musim hujan. Cuma kan kita cerita tadi dari musim hujan kok jadi ada malapetaka di sana. Kan ini kan gitu. Jadi kok jadi nikmat yang diberikan kok kadang-kadang menjadi laknat bagi kita. Nah, itu nanti kita lihat di mana duduk persoalannya sebenarnya itu. Jadi kalau kita lihat di bulan-bulan, hujan itu adalah bulan-bulan mulai seperti saya katakan tadi, dari mulai bulan September, Oktober dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada sekarang ini kadang-kadang musim hujan tidak karuan lagi. Karuannya bukan aja di September, bisa saja di bulan Maret, Juni, gak jelas itu. Jadi kok bisa seperti ini? Nah ini sebenarnya kalau kita dalami, ada persoalan-persoalan tatanan di bumi yang telah Allah tata ini ada mengalami perubahan-perubahan. Ketika itu berubah maka terjadilah kebiasaan itu akan berubah. Kayak gitu kan. Jadi akibat daripada tatanan berubah maka kalau seumpamanya dulu ya memang hujan tetap ada, tapi tidak menimbulkan malapetaka kala. Sebab kita tahu bahwa malapetaka ini adalah akibat yaitu hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Dulu mungkin cukup aja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk keperluan-keperluan baik kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan memang Allah katakan dia turunkan hujan itu untuk menumbuhkan, kemudian memberi dari tumbuhan memberikan buah-buahan yang menjadi nikmat kepada kita, bukan kita saja, hewan dan sebagainya. Nah, ini mengapa kadang-kadang sekarang ini kok bisa menjadi. Kalau cerita banjir itu memang Allah juga sudah menggambarkan. Banjir itu adalah satu kejadian boleh dikatakan sebagai apakah bencana alam katakan sekarang ini, dan kalau kita kategorikan bencana alam itu sudah dari zaman dulu sudah ada contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bencana banjir Nabi Nuh. Kalau kita cerita banjir Nabi Nuh nggak perlu ada hujan macam segala macam, banjir terus kayak gitu kan. Kalau itu, jadi kita pilah-pilah ini. Ini banjir ini apakah memang sebagai peringatan Allah kepada manusia? Apakah banjir ini memang kejadian biasa atau sebagai cobaan kepada kita? Nah, jadi ini tidak lepas daripada itu. Dari hal-hal seperti itu kita tidak bisa. Sebab di sini kita harus yakin bahwa setiap bencana ataupun kejadian-kejadian apakah itu berupa sebagai peringatan, apakah sebagai cobaan atau sebagai bencana yang harus dirasakan oleh manusia, itu semuanya campur tangan Allah. Nah itu yang paling pokok dulu. Jadi itu campur tangan Allah semuanya. Tidak dia itu akan terjadi sesuatu di bumi ini tanpa ada campur tangan Allah. Nah, itulah jadi dari situlah kita harus mewanti-wanti. Dan campur tangan Allah ini ada sebab lagi. Nah, sebab musibah Allah itu tetap kasih. Jadi kita ini di bumi ini tidak segampang misalnya seperti ada paham itu karena Allah Subhanahu maksudnya itu matang-matang itu karena Allah sendiri, tapi sebab musibah itu ada. Allah katakan kalau bumi ini dirusak, nanti Allah itu akan coba manusia itu untuk merasakan yaitu bencana. Nah, itu berarti akibat daripada kerusakan di muka bumi. Nah sekarang ini coba kita lihat, bayangkan ya. Kita dah tahu tatanan bumi itu, tatanan ketika Allah jadikan bumi terhampar, dia jadikan pegunungan, kemudian jadikan sungai. Itu semua fasilitas yang berhubungan dengan air. Itu fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan air. Jadi kita lihat dari mulai laut menguap, kemudian ditiup oleh angin ditiup, kemudian jatuhlah hujan menimpa yaitu pegunungan, di sana ada tumbuh-tumbuhan, di sana ada hewan, di sana ada dan sebagainya. Inilah yang nanti dalam perjalanan air inilah yang nanti bisa dijadikan rahmat ataupun nikmat Allah. Bayangkan sekarang ini kalau dalam keadaan normal, ya kan? Berapa banyak bendung yang dibangun untuk mengairi irigasi. Irigasi itu adalah suatu usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan makan. Itu kayak gitu ya. Jadi kebutuhan makan itu salah satu. Itu sumbernya dari air tadi. Ya kan betul. Nah, dan banyak lagi
bisa dari hidropower yang lagi nanti yaitu listrik, kita bisa dari air, makanan dari air, kemudian segala macam transportasi di sungai dari air segala macam. Itu semuanya itu adalah merupakan rahmat yang merupakan sebagai pendaya gunaan sumber daya air yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satu pendaya gunaan, terutama sekali dalam pertanian, kemudian industri, kemudian masalah listrik dan sebagainya. Kemudian di samping itu ada nanti dia punya daya rusak. Ini daya rusak inilah akibat banjir tadi. Mengapa terjadi banjir? Nah, banjir ini adalah ketidakkeseimbangan alam. Allah sudah menyatakan bahwa semua ciptaannya di bumi ini dia ciptakan secara seimbang, terukur. Nah, artinya itu tidak saling merusak, tidak saling menimbulkan bencana. Itu sebenarnya kata kunci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan itu? Hutannya seimbang, sungainya seimbang, irigasi yang ada harus seimbang, kemudian semua hewan yang ada seimbang, manusia pun harus seimbang. Ini kadangkala manusia ini yang nggak mau berimbang. Ini ya makhluk Allah yang satu ini unik, ya kan gitu. Unik apa memang keterlampuan? Kalau Allah katakan lampaui batas, bukan unik, kayak gitu ya. Melampaui batas dia itu. Bagaimana melampaui batas? Allah bilang itu seperti katakan, saya kasih contoh aja hutan ya. Hutan itu salah satu yaitu tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah itu mempunyai fungsi yang ganda. Fungsi itu ganda bukan satu. Salah satu itu sebagai bendung, kan bendungan, gitu kan. Jadi air hujan tadi dia dibendung oleh hutan yang ada di pegunungan. Jadi hutan itu harus dia secara sunatullah dia itu diberi tugas sebagai bendungan. Nah, ketika ada turun hujan, itu dia bendung. Diserap air itu, masukkan ke dalam bumi. Secara perlahan-lahan, air dari yang diserap dalam bumi ini diturunkan melalui mata-mata air. Kemudian itu mata-mata air ini terus bersatu, terus dia itu menjadi sungai-sungai. Sungai-sungainya berkelok-kelok. Nggak ada sungai yang lempang seperti bypass, seperti jalan tol, nggak ada. Allah itu tidak ciptakan seperti itu. Bukan Allah tidak bisa buat sungai baik secara tol. Bukan tidak bisa. Tapi bukan itu. Punya tujuan. Mengapa sungai itu harus berkelok-kelok. Bayangkan di dalam kelok-kelok. Saya katakan misalnya kita dari sini ke Selimum ada 40 kilo. Tapi sungai itu bisa sampai 60-80 kilo berkelok-kelok dia. Mengapa harus demikian? Di kelok-kelok itulah kesempatan makhluk Allah itu memanfaatkan sumber daya air yang dalam aliran sungai. Itu kata kunci sebenarnya itu. Kemudian ini tadi kita kembali ke bendung tadi. Ini salah satu fungsinya adalah bendung. Ya, bendung tadi itu menciptakan untuk hutan tadi bendung, hutan sebagai bendung. Jadi sekarang ini ketika bendungan ini dirusak, ini persoalan bendungan dirusak. Bukan bendungan yang dibuat oleh manusia dari tembok, dari beton tuh, bukan. Gitu kan. Bagaimana aja rusaknya? Ditebang gilas, dipangkas gilas tanpa perhitungan, dipotong tanpa perhitungan. Inilah yang jadi malapetaka nanti. Coba bayangkan, itu salah satu dari bendung. Kemudian hutan itu sendiri dan berupa daun-daunan. Ya, daun-daunan ini bisa melakukan yaitu daun-daunan hijau yang ada di hutan itu merupakan satu produk oksigen. Jadi kalau tadi air untuk kita minum, oksigen yang kita hirup. Ini kedua-duanya penting sekali nih. Coba bayangkan kalau nggak ada oksigen. Baik, Pak, ya. Ya silakan. Penting sekali. Nanti kita lanjutkan ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.